Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita akan mempelajari tafsir surat Al-Falaq dan juga surat An-Nas pada kesempatan kali ini insyaallah taala. Dan saya akan membacakan terjemah dari Departemen Agama, ya, terjemah Departemen Agama yang sama-sama kita ketahui. Kemudian akan saya jelaskan tafsir dari ayat-ayat tersebut secara lebih mendalam, ya, tidak terlalu panjang insyaallah taala. Tapi tujuannya saya bacakan terjemah kemudian saya jelaskan agar kita bisa membedakan antara membaca saja dengan mempelajari ayat Al-Qur'an, karena terjemah saya katakan tidak sama dengan Al-Qur'an. Terjemah tidak mewakili seluruh isi dari Al-Qur'an. Karena Al-Quran Allah turunkan dengan bahasa Arab yang mengandung arti yang banyak dalam kata-kata yang singkat dan padat. Oleh karena itu, maka ketika seseorang hanya menerjemahkan Al-Quran, dia tidak bisa mendapatkan arti yang sempurna dari maksud yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan ketika Allah menurunkan ayat-ayatnya. Kita mulai dari surat Al-Falaq. Ya, di sini dikatakan Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Ini dalam terjemahan Departemen Agama. Kata Al-Falaq, qul a'udzu, katakanlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita sebagai umatnya kita mengatakan sama seperti yang Allah suruh kepada Rasulullah, sama juga disuruh kepada kita, kecuali ada dalil yang mengkhususkan. Jadi kalau tidak, maka perintah kepada Rasulullah juga sama perintah kepada umatnya. Katakanlah, aku berlindung dengan, atau aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Aku berlindung, berjaga, meminta perlindungan. Kepada siapa? Kepada Tuhan yang menguasai subuh. Al-Falaq artinya adalah subuh menurut sebagian besar ulama. Dan sebagian mengartikan juga Al-Falaq artinya adalah Al-Khalq atau makhluk. Al-Falaq artinya adalah makhluk. Jadi saya berlindung kepada Allah yang menciptakan makhluk, Tuhan para makhluk. Di sini tentunya tidak ada pertentangan, sama saja karena Al-Falaq bisa mengandung banyak arti, di antara artinya adalah makhluk. Kemudian min syarri ma khalaq, dari kejahatan atau dari kejahatan makhluknya di sini. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya. Apa yang dimaksud dengan makhluk? Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua yang Allah ciptakan, makhluk berasal dari kata bahasa Arab khalaqa yakhluqu, yaitu menciptakan, makhluk yang diciptakan. Makhluk adalah semua yang Allah ciptakan, termasuk jiwa kita dan diri kita. Kita memohon kepada Allah perlindungan dari kejahatan semua makhluk yang Allah ciptakan, termasuk dari kejahatan diri kita sendiri. Kadang-kadang kita melakukan sebuah perbuatan yang justru perbuatan kita menjelekkan dan mencederai dan juga membuat diri kita melakukan suatu perbuatan yang jelek dan juga mencelakakan diri kita sendiri. Ketika seseorang melakukan dosa, ketika seseorang menzalimi dirinya, dia makan narkoba contohnya, dia minum minuman keras contohnya, dia sedang merusak dirinya sendiri. Dia sedang melakukan kejahatan kepada dirinya sendiri. Oleh karena itu kita sekarang sedang berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang menciptakan para makhluk, dari kejahatan makhluk-makhluk tersebut. Karena masing-masing makhluk memiliki kebaikan dan juga memiliki kejahatan. Nah, manusia juga berlindung kepada Allah dari dirinya. Makanya kita sering mengatakan atau sering mendengar, kita mengatakan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah min syururi anfusina, dari kejahatan diri kita dan juga dari kejelekan perbuatan-perbuatan dosa kita. Kemudian wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan juga dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Min syarri ghasiqin idza waqab, dari kegelapan malam dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Pertama, berlindung kepada Allah dari seluruh makhluk, termasuk diri kita. Kemudian kita berlindung kepada Allah dari
malam. Kalau sudah masuk malam, kita berlindung kepada Allah dari kejahatan yang terjadi pada malam hari. Kenapa dikhususkan malam hari? Karena malam hari orang Arab mengatakan al-lailu akhfa lil wail. Malam hari itu adalah tempatnya kejahatan. Orang biasanya melakukan perzinaan pada malam hari, melakukan pencurian pada malam hari. Biasanya banyak sekali pencurian dilakukan pada malam hari, pembunuhan, kemudian tukang sihir beraksi pada malam hari. Mereka melakukan makar pada malam hari. Mereka melakukan semua kejahatan biasanya dilakukan banyak pada malam hari. Oleh karena itu, maka kita berlindung kepada Allah ketika malam hari telah datang. Wa min syarri an-naffatsati fil 'uqad, dan juga dari kejahatan para wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Ini terjemahan. Wa min syarrin naffatsat, dan dari kejahatan an-naffatsat artinya adalah an-nafats artinya adalah meniup. Meniup tanpa mengeluarkan ludah, tanpa mengeluarkan air liur, namanya an-nafats. Kalau mengeluarkan air liur disebut dengan at-tafl. Jadi ada perbedaan. An-naffatsat adalah orang yang suka atau wanita yang meniup. Ya, begitu seperti itu, melakukan tiupan yang tidak mengeluarkan air ludah. Di sini maksudnya adalah tukang sihir. Para ulama ahli tafsir mereka berbeda pendapat apakah yang dimaksud dengan an-naffatsat wanita atau tiupannya atau jiwa mereka yang jelek. An-naffatsat bisa dikatakan para tukang sihir atau juga wanita tukang sihir. Walaupun dia wanita, tetap dimaksud juga dalam ayat ini laki-laki. Kalau tukang sihirnya laki-laki, tetap dimaksud dalam ayat ini. Ya. Namun disebutkan wanita karena dikatakan bagi yang mengatakan bahwa maksud nafasat adalah perempuan, adalah tukang sihir wanita, bahwa sihir wanita lebih berat daripada sihir tukang sihir laki-laki. Seperti itu. Kalau tidak, yang mengatakan itu adalah jiwa atau orang-orang yang menyihir, siapa saja, laki atau perempuan, dia tidak membedakan mana yang lebih berat dan mana yang lebih ringan sihirnya. Kemudian fil uqad, uqad adalah tali-tali buhul, tali-tali yang diikat oleh tukang-tukang sihir. Ya, karena tukang sihir biasanya kalau menyantet mereka memakai atau menyihir orang dengan bekas-bekas atau dalam diri manusia ada sesuatu, ada rambut, ada sesuatu dia ambil kemudian dia mengikat-ngikat dalam boneka, kemudian dia menusuk-nusuk dan sebagainya. Nah, kita berlindung kepada Allah dari kejahatan mereka. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan juga dari kejahatan hasid, dari kejahatan orang yang dengki apabila ia mendengki. Orang ketika mendengki, maka pada dasarnya atau pada hakikatnya dia sedang memakan dirinya sendiri, sedang menjelekkan dirinya sendiri, sedang merusak dirinya sendiri ketika mendengki. Namun orang tersebut bisa saja gelap mata kemudian mencelakai kita, kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek kepada kita. Oleh karena itu kita wajib untuk berlindung kepada Allah daripada kejahatan mereka. Bisa saja mereka berbuat jahat karena apa? Karena mendengki. Dengki dengan apa? Dengan yang kita miliki. Am yahsudunan nas ala ma atahumullah min fadlih. Apakah mereka mendengki orang dengan apa yang Allah berikan kepada mereka? Ada orang yang pintar, kita dengki. Ya, ada orang yang cantik, ada orang yang tampan, kita dengki. Kemudian ada orang yang bahagia, kita dengki. Kemudian ada orang yang kaya, kita dengki. Kemudian ada orang yang mendengki akan mendengki. Dan itu dilarang dalam Islam. Ini yang harus kita jauhi. Kecuali hal-hal yang baik, yang positif kita inginkan. Orang dengki artinya adalah, apa artinya dengki? Dengki artinya adalah ingin nikmat dari orang lain hilang, ya, dan berpindah kepadanya, ingin hilang. Kalau tidak hilang, tidak ada masalah. Saya ketika melihat seseorang, orang itu kaya, kemudian rajin bersedekah. Saya ingin kaya seperti dia supaya saya sedekah, boleh, tidak ada masalah. Tapi dengan syarat tidak ingin nikmat yang dia sedang miliki hilang, tidak ada masalah. Nah, yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang ingin nikmat yang sedang Allah berikan kepada kita itu hilang. Nah, oleh karena itu kita berlindung kepada Allah dari kejahatan tukang orang-orang yang mendengki. Dan juga kita harus jaga, jangan kita pamer. Kita pamer kekayaan kita pamer
misalkan kita pamer hal-hal yang tidak perlu dipamerkan. Sekarang ada Facebook, kemudian ada WhatsApp dan sebagainya. Di situ banyak orang yang pamer kehidupannya, setiap hari dipamerkan, dia makan apa dipamerkan, kemudian dia pergi kemana selalu dipamerkan, membuat orang lain mendengki, dan ini tidak baik. Oleh karena itu, maka selain kita berlindung kepada Allah, juga kita harus melakukan hal-hal yang menjauhkan kita dari orang-orang yang dengki kepada kita. Allahu a'lam. Ini adalah surat Al-Falaq. Kemudian setelah kita berlindung kepada Allah dari berbagai kejahatan yang umum di surat Al-Falaq, maka kemudian di surat An-Nas kita berlindung kepada Allah dari suatu kejahatan yang sangat dahsyat, sehingga Allah Subhanahu wa taala membuat surat sendiri yang disebut dengan An-Nas, manusia. Dinamakan surat ini dengan An-Nas sebagai wujud, ya, sebagai tambih atau peringatan bahwa surat ini untuk kamu wahai manusia. Dengarkan. Ini sangat-sangat penting bagimu wahai manusia. Ini menyangkut kebahagiaanmu, ini menyangkut nasibmu nanti di dunia dan di akhirat wahai manusia. Makanya disebut dengan An-Nas, manusia. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Ini dalam terjemahan Departemen Agama di sini disebutkan. Qul a'udzu birabbin nas. Katakan aku berlindung dengan Rabb yang menciptakan manusia, yang memberikan rezeki kepada manusia, yang memelihara manusia, yang mengatur manusia. Disebut semuanya artinya adalah arti daripada Rabb. Kemudian tidak cukup dengan birabbin nas saja, malikin nas, raja manusia, ilahin nas, sesembahan manusia. Bayangkan ada 3 sekarang. Qul a'udzu birabbin nas, dengan Rabbin nas, dengan Malikin nas, dengan Ilahin nas. Kita berlindung kepada Allah ya dengan menyebut 3 hal tadi. Dalam surat Qul a'udzu birabbil falaq kita hanya mengatakan birabbil falaq, selesai. Dengan Tuhan para makhluk. Kita berlindung pada Tuhan para makhluk. Dari apa? Dari kejahatan. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dari kejahatan para makhluknya. Kemudian langsung berlindung, disebutkan dari apa kita berlindung. Adapun di dalam surat An-Nas tidak. Di dalam surat An-Nas di sini kita perbanyak sifat-sifat Allah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, raja manusia, sesembahan manusia. Ada 3. Kita berlindung kepada Allah dengan menyebutkan 3. Dalam surat Al-Falaq cuma 1, birabbil falaq, 1. Di sini 3. Kenapa? Menunjukkan bahwa bahaya yang 1 ini lebih berat daripada surat Al-Falaq. Di surat Al-Falaq kejahatan-kejahatan yang terjadi adalah kejahatan-kejahatan yang bersifat di luar. Ini adalah kejahatan yang akan mengenai diri kita, di dalam diri kita, sangat berbahaya. Dari musuh kita yang pertama, dari musuh yang berencana untuk memasukkan kita ke dalam api neraka. Ilahin nas, malikin nas, raja manusia, dan juga sesembahan manusia. Di sini harus kita ingat, ketika Allah mengatakan malikin nas, raja manusia, kita di sini punya akidah. Ini adalah akidah kita. Katakanlah, wahai Rasulullah dan juga kita semua umatnya, a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Allah, kepada Tuhan manusia, Rabb manusia yang menciptakan manusia, yang memelihara manusia, yang menguasai manusia. Itu semua adalah akidah kita, keyakinan kita. Malikin nas, raja manusia. Raja manusia. Jadi kita punya keyakinan bahwa Allah adalah raja kita. Kita harus punya keyakinan seperti itu. Banyak orang zaman sekarang beriman kepada agama Islam, kepada Allah, tapi mereka memperlakukan Allah tidak sebagai raja. Tidak seperti raja. Allah diperlakukan seperti anak kecil misalkan. Ketika mereka berbicara tentang urusan agama di masjid, mereka berbicara tentang firman-firman Allah, kemudian mereka membawa hadis Rasulullah SAW. Begitu mereka bicara ekonomi, mereka lupa bahwa Allah juga berbicara tentang masalah ekonomi. Allah melarang riba, Allah melarang al-ghish, Allah melarang penipuan, Allah melarang korupsi dan sebagainya. Mereka lupa urusan ekonomi, Allah tidak dibawa-bawa. Ketika mereka bicara politik, tidak dibawa-bawa Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka anggap bukan urusan Allah masalah politik. Kemudian ketika bicara masalah negara, tidak dibawa-bawa Allah Subhanahu wa taala. Ketika
ketika berbicara tentang undang-undang, Allah tidak diikut dibawa-bawa. Undang-undang urusan manusia bagi mereka yang mengatakan dirinya muslim. Apakah ini benar? Apakah ini cara kita memperlakukan raja? Seorang raja, kalau kita tidak ingin menyamakan Allah dengan manusia tentunya. Cuman saya hanya ingin menjelaskan bahwa kalau kita mengatakan seorang manusia itu raja, artinya semua perkataannya akan dipatuhi tanpa kita bantah. Nah, ketika Allah mengatakan sesuatu, kita bantah. Allah bilang masalah ekonomi, masalah riba, kemudian masalah-masalah lainnya. Di dalam fikih dijelaskan semua. Masalah jinayat, ya, masalah undang-undang. Allah katakan undang-undang yang berlaku adalah undang-undang Allah, bukan undang-undang kalian. Kalau bertentangan dengan undang-undang yang ada dalam Al-Quran, maka tidak berlaku. Undang-undang kalian yang berlaku adalah undang-undang raja manusia. Ini bukan raja di Indonesia, bukan raja di Banten, bukan raja di Surabaya, tapi ini adalah raja seluruh manusia yang ada di Arab, di Eropa, di Timur Tengah, di Asia, di Indonesia, di Jawa, di semua tempat. Raja manusia ketika bertitah, ketika mengatakan suatu hal, maka wajib kita praktekkan. Ini adalah akidah kita. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, sesembahan manusia, sembahan kita. Sesembahan manusia. Mayoritas manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mayoritas manusia, orang Islam, orang Kristen, orang Yahudi, mereka semua menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ada yang benar dan ada yang salah. Ada yang melakukan kesyirikan saat menyembah Allah dan ada yang tidak melakukan kesyirikan. Kenapa banyak mayoritas manusia atau sebagian besar manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah selalu mengirim rasul dari zaman dahulu. Mereka Allah kirim sehingga seluruh manusia mengetahui bahwa ada Tuhan. Di sana ada Tuhan yang benar, yang hak, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah terkenal oleh seluruh manusia, dikenal oleh seluruh manusia. Mereka semua menyembah Allah Subhanahu wa taala, atau sebagian besar mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian menamakan Allah dengan namanya, sebagian tidak. Kemudian juga sebagian kecil orang-orang yang sombong dan mengatakan tidak ada Tuhan. Hanya kecil, hanya sedikit. Namun mayoritas manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa hal besar yang kita sedang meminta perlindungan Allah darinya? Yaitu min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi. Min syarril al-waswas al-khannas. Al-waswas artinya adalah yang membisiki manusia di hatinya. Alladzi min syarril waswasil khannas, yang selalu menyuruh manusia untuk melakukan kejahatan. Ambil uang tersebut, ambil uang korupsi tersebut, ambil uang sogokan tersebut. Karena kalau engkau tidak ambil, maka nanti engkau akan menjadi miskin. Lakukan zina, karena engkau tidak lakukan perzinaan tersebut, maka engkau akan rugi. Wanita itu cantik, dan sebagainya, dan sebagainya. Was-was, dia selalu menyirami hati kita, pikiran kita dengan hal-hal yang jelek. Dia selalu menyuruh kita untuk melakukan kejelekan. Al-khannas artinya yang pergi. Ya. Pada saat ketika ada gangguan setan, kita katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita katakan tidak kepadanya, maka dia akan pergi. Ketika seseorang mengucapkan atau mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka gangguan setan akan pergi. Kapan setan bisa masuk? Ketika seseorang lalai. Ketika seseorang lalai baru setan masuk. Kapan mereka tidak pernah lelah untuk menggoda kita, untuk membisikkan kejahatan kepada kita dan kejelekan? Kapan? Pada saat kita lelah. Mereka tidak akan berhenti. Mereka akan terus-menerus menyuruh kejelekan kepada kita. Menyuruh kita untuk menjauhi Allah Ta'ala. Menyuruh kita untuk meninggalkan agama yang benar. Kemudian, kalau sudah meninggalkan agama yang benar, mereka menyuruh kita untuk memerangi agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagainya. Kemudian, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Setan tidak bisa masuk ke dalam hati. Setan hanya bisa ada di dada, menjelaskan saja. Tidak bisa masuk, menguasai kita tidak bisa. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yaitu yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Ini adalah musuh kita yang terbesar. Nah, di sini yang dimaksud dengan manusia, nah ini di dalam terjemahan disebut manusia.
Kita tahu manusia adalah kita adalah manusia. Namun di dalam bahasa Arab, an-nas di sini bisa jadi artinya jin juga masuk di sini. Jin bisa termasuk disebut juga dengan an-nas. Wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuuna birijalin minal jin. Jadi Allah Subhanahu wa taala menamakan jin juga, Allah mengatakan rijal. Ya, rijal atau orang atau laki-laki, Allah namakan jin dengan nama tersebut juga. Jadi di sini an-nas ini bisa mengandung dua arti, bisa mengandung manusia saja, kita yang dimaksud manusia, bisa juga dimaksud dengan an-nas di sini adalah jin dan manusia. Tahu dari mana? Karena kita tahu dari bahasa Arab, kemudian dari penggunaan dalam Al-Quran dan sebagainya. Nah, kalau dilihat di terjemah hanya manusia. Nah, ini tentunya kalau kita hanya lihat terjemah, ternyata jauh dari arti yang memang yang dikandung oleh ayat ini. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Nah, di sini ada dua tafsir. Alladzi yuwaswisu, yang membisikkan kejahatan ke dada manusia. Di sini minal jinnati wan nas, di sini dari golongan manusia, dan jin dan manusia di sini kalau arti-arti yang pertama adalah alladzi yuwaswis, yang membisikkan kejahatan itu adalah golongan manusia dan juga golongan jin. Yang membisikkan kejahatan golongan manusia dan golongan jin. Ini tafsir yang pertama. Yang membisikkan kejahatan adalah golongan manusia dan golongan jin. Maksudnya gimana? Artinya ada manusia yang membisikkan kejahatan dan kejelekan. Mereka selalu mengatakan, menyuruh untuk melakukan perbuatan jelek. Anda buat apa sholat? Buat apa Anda sedekah? Buat apa Anda beribadah? Buat apa Anda berzikir? Mereka membisikkan kejelekan kepada manusia. Yang membisikkan ini bisa manusia dan juga bisa jin. Ya, jadi kita berlindung dari mereka semua. Kita berlindung dari mereka semua. Kemudian yang juga arti yang kedua adalah fi sudurin nas, dari yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Dada an-nas, siapa mereka? Orang yang dibisikkan siapa? Bisa manusia dan bisa jin. Ini tafsir yang kedua. Jadi tafsir yang pertama pelaku, tafsir yang kedua adalah korban. Yang membisikkan siapa? Minal jinnati wan nas, bisa juga yang dimaksud dengan minal jinnati wan nas dari golongan manusia dan jin di sini adalah pelakunya, yaitu yang membisikkan adalah manusia dan juga jin, dan juga bisa diartikan dengan yang dibisikkan adalah manusia dan jin. Mudah-mudahan ini jelas. Nah, mana yang arti yang dipilih? Semuanya, tidak ada masalah. Semuanya, inilah keistimewaan bahasa Arab. Artinya kita berlindung kepada Allah langsung dengan dua ayat ini yang mengandung banyak arti tadi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, kita berlindung kepada Allah dari bisikan manusia dan jin yang membisikkan kejahatan kepada kita. Karena ada manusia juga yang membisikkan kejahatan. Manusia yang membisikkan kejahatan disebut dengan setan. Setan adalah kata sifat dalam bahasa Arab. Artinya adalah yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang jauh dari rahmat Allah bisa berupa jin, bisa berupa manusia. Manusia yang melakukan kejahatan, menyuruh kepada kejahatan adalah orang-orang bisa disebut dengan setan. Ini bukan kita menghina dia, tapi memang ini seperti ini dalam bahasa Arab, disebut dengan setan. Setan dari golongan manusia dan ada setan dari golongan jin. Kemudian juga kita berlindung kepada Allah juga dari daripada bisikan setan tersebut di dalam dada manusia dan dalam dada setan. Makanya dalam dada manusia dan dalam dada jin. Oleh karena itu maka kita berlindung kepada Allah dari semua kejahatan ini. Rasulullah SAW dulu selalu membacakan doa-doa perlindungan kepada cucunya Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain. Namun ketika turun dua surat ini yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas, Rasulullah meninggalkan seluruh doa-doa tersebut dan juga Rasulullah membacakan dua surat besar ini. Surat ini kita baca pada pagi hari, kemudian pada sore hari, kemudian kita baca setiap hari setelah selesai sholat. Dan sebelum tidur, kita baca 3 kali sebelum tidur, kemudian kita tiupkan ke tangan kita, kemudian kita basuh seluruh tubuh kita 3 kali, ya. Semuanya kita basuh 3 kali untuk melindungi kita dari semua kejahatan pada
malam hari sebelum kita tidur. Itu adalah sunnah-sunnah yang kita lakukan dalam atau dengan kedua surat ini. Allahu a'lam, mudah-mudahan jelas. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.